Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryan Solihin dari kelas IAT 1 dengan NIM 241104010017. Saya semester 3. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan pendekatan antara tafsir klasik Nusantara dan tafsir kontemporer dalam menafsirkan surat Al-Fatihah. Nah, fokus perbandingan ini akan saya ambil dari karya ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, dan tafsir kontemporer yang akan saya ambil dari Mbah Quraisy Shihab. Teman-teman, yang pertama kita bandingkan dari sisi latar belakang dan juga tujuan penafsiran. Nah, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani ini menafsirkan surat Al-Fatihah dengan tujuan utama, yaitu untuk menjelaskan makna ayat secara teologis dan linguistik sesuai dengan tradisi keilmuan klasik. Nah, tafsir beliau ini berorientasi pada penguatan akidah, ibadah, dan juga pemahaman dasar agama. Nah, sementara kalau tafsir kontemporer seperti kayak Mbah Quraisy Shihab ini bertujuan untuk menghubungkan makna Al-Fatihah dengan realitas kehidupan umat Islam modern. Nah, penafsiran ini tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga relevansinya dengan persoalan sosial, moral, dan juga kemanusiaan. Kemudian perbandingan yang kedua kita ambil dari sisi metode penafsiran. Nah, kalau dalam tafsir Nawawi Al-Bantani, surat Al-Fatihah ini dijelaskan dengan pendekatan riwayat dan bahasa. Beliau banyak merujuk pada pendapat ulama terdahulu, hadis Nabi, serta analisis kebahasaan Arab. Nah, penafsiran dilakukan secara ringkas dan langsung pada makna ayat. Nah, berbeda dengan itu kalau tafsir kontemporer menggunakan pendekatan tematik dan kontekstual. Nah, Mbah Quraisy Shihab ini menjelaskan Al-Fatihah dengan mengaitkan ayat-ayat sebagai satu kesatuan pesan. Nah, kemudian dihubungkan dengan kondisi psikologis, sosial, dan juga budaya masyarakat masa kini. Ketiga, kita ambil dari sisi gaya bahasa dan juga penyampaian. Nah, kalau tafsir klasik Nusantara menggunakan bahasa yang padat, formal, dan cenderung akademik. Nah, penjelasan Nawawi Al-Bantani singkat tetapi serat makna. Nah, sehingga lebih cocok untuk pembaca yang telah memiliki dasar ilmu agama. Nah, sebaliknya, kalau tafsir kontemporer itu menggunakan bahasa yang komunikatif, naratif, dan juga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Nah, penafsiran surat Al-Fatihah disampaikan dengan contoh-contoh konkret yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan kita bandingkan dari sisi pemaknaan surat Al-Fatihah. Nah, kalau dalam tafsir Nawawi Al-Bantani, surah Al-Fatihah itu dipahami sebagai inti ajaran tauhid, doa, dan penghambaan kepada Allah. Penekanan diberikan pada kedudukan Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran dan syarat sahnya sholat. Nah, sementara kalau dalam tafsir kontemporer, Al-Fatihah itu dipahami sebagai peta kehidupan seorang mukmin. Nah, setiap ayat dijelaskan sebagai prinsip hidup, mulai dari pengenalannya kepada Allah, kesadaran akan rahmatnya, hingga komitmen moral untuk berjalan di jalan yang lurus. Nah, kemudian kita bandingkan lagi dari sisi konteks sosial. Nah, kalau tafsir klasik lahir dari konteks masyarakat pesantren dan tradisi keilmuan ulama. Nah, karena itu fokus utamanya adalah transmisi ilmu dan penjagaan otoritas keilmuan. Nah, kalau tafsir kontemporer hadir dalam konteks masyarakat modern yang kompleks. Nah, sehingga penafsiran surat Al-Fatihah diarahkan untuk menjawab tantangan zaman seperti krisis moral, pluralitas, dan kehidupan sosial yang dinamis. Teman, dapat disimpulkan bahwa tafsir klasik Nusantara dan tafsir kontemporer itu memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Nah, kalau tafsir Nawawi Al-Bantani itu memberikan pondasi keilmuan yang kokoh. Nah, sementara kalau tafsir kontemporer itu membantu mengaktualkan pesan surat Al-Fatihah dalam kehidupan modern. Nah, keduanya ini menunjukkan bahwa Al-Quran selalu relevan sepanjang zaman, baik melalui warisan ulama klasik maupun pemikiran mufasir kontemporer. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya itu saja pembahasan saya mengenai pendekatan antara tafsir klasik Nusantara dan tafsir kontemporer dalam menafsirkan surat Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.